Rencana kerjanya. Halo guys, seperti sama aku dan juga dia juga seperti sama aku, dia sedang rekaman guys. Dan juga saya halo, jangan lupa untuk melihatnya dia juga ya guys. Sama kok sama aku. Hari ini kita akan membahas mengenai asuransi ya guys. Ini belum aku bahas sama sekali. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk bunyi tombolnya di bawah ini. Oke, banyak jenis mata uang kripto lainnya. Menurut data sekilas dari asuransi ya. saat ini terdapat Asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian antara petanggung dan penanggung. salah satu mata uang kripto Petanggung yang nantinya harus membayar iuran kepada penanggung, tujuannya untuk memperoleh ganti rugi atas risiko finansial yang mungkin saja terjadi. Penanggung tersebut adalah perusahaan asuransi, sedangkan petanggung ialah nasabah atau pemilik asuransi. Terdapat 3 unsur utama di dalamnya, yaitu polis, premi, dan klaim asuransi. Polis merupakan sebuah dokumen yang menyatakan perjanjian antara kedua pihak. Ethereum adalah platform perangkat lunak terdesentralisasi Kedua pihak isinya berupa manfaat, jumlah premi, resiko, dan lain sebagainya. Sedangkan premi adalah iuran yang harus nasabah bayar dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Klaim adalah pengajuan resmi kepada perusahaan asuransi saat terjadi risiko. Ketentuan risiko apa saja yang bisa ditanggung telah tertulis dalam polis. Jadi, jika musibah mencakup dalam perjanjian, maka bisa mengandalkan asuransi untuk meringankan beban. Selanjutnya, sejarah Manfaat asuransi. mengutip buku Kamu perlu mengetahui apa saja manfaat asuransi secara umum. Dengan begitu, akan lebih mengenal lebih jauh betapa menguntungkannya hal ini terhadap diri sendiri. Yang pertama, sebagai tabungan dan investasi. Jika kamu mendaftarkan diri sebagai nasabah asuransi, maka di akhir kontrak akan memperoleh jaminan pengembalian investasi. Saat itu juga menawarkan fleksibilitas atau kelonggaran dalam memilih jangka waktu pertanggungan. Pada umumnya pilihan sekitar 5,7 hingga 10 tahun. Besar preminya pun termasuk premi tunggal, di mana nominalnya relatif terjangkau dan berkesepakatan untuk mendapat bebas biaya administrasi. Yang kedua, memberikan ketenangan. Asuransi menawarkan perlindungan terhadap risiko yang terjadi kemudian hari. Hal ini bisa mendatangkan rasa tenang karena tidak perlu khawatir lagi jika sesuatu tidak terduga terjadi. Meskipun penanganan kerugiannya berdasarkan jenis asuransi yang kamu pilih, akan tetapi setidaknya bisa menanggung sebagian dari beban biaya yang ditangguhkan. Yang ketiga, membantu mengatur keuangan dengan lebih baik. Pembayaran premi dengan rutin secara tidak langsung sudah mengajarkan cara mengelola keuangan. Caranya dengan menyisihkan sebagian dari pemasukan yang ada. Orang yang tidak mampu menabung tentu akan sangat merasakan hal ini, sebab pengeluaran uang bukan hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara, akan tetapi juga sebagai penunjang kehidupan masa depan. Yang keempat, meminimalisir kerugian. Dengan memiliki asuransi, maka dapat meminimalisir biaya kerugian jika mengalami kejadian tidak terduga. Jadi, kebutuhan akan tetap terpenuhi secara stabil, sebab sebagian biaya sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian yang kamu alami. Jika tidak ada asuransi, bisa saja akan membingungkan untuk memperoleh tanggungan dari mana. Jenis-jenis asuransi. Asuransi terbagi ke dalam berbagai jenis, jadi kamu bisa memilih dan bergabung ke asuransi mana sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, asuransi kesehatan. Jenis ini merupakan asuransi yang menangani masalah yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya pengobatan, perawatan, biaya operasi, biaya rawat inap, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kamu harus mengetahui secara detail mengenai asuransi ini. Pasalnya, asuransi kesehatan terbagi lagi ke dalam berbagai jenis dan juga berpengaruh terhadap fasilitas yang didapatkan. Ada rawat jalan, rawat inap, kelompok, personal, swasta, pemerintah. Ada 5 ini guys. Kemudian ada asuransi jiwa, yaitu merupakan sebuah asuransi menangani resiko kematian. Kamu bisa membeli asuransi ini untuk diri sendiri atau orang lain. Asuransi juga memiliki beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada term life insurance atau asuransi jiwa berjangka.
asuransi jiwa seumur hidup, asuransi dwiguna, dan juga unit link. Nah, itu dia merupakan definisi dari asuransi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk bunyiin tombol lonceng di bawah ini. Oke, dadah.